Shalom saudara sekalian, senang hari ini boleh 4 tahun gak kesini loh Bapak Ibu. Ini adalah yang pertama sejak 4 tahun, 2019, kemudian sampai 2023. Saya percaya bahwa kondisi memang berubah, situasi berubah. Anda melihat gereja di mana-mana mengalami perubahan dengan cara yang mungkin kita nggak pahami, tapi saya mengerti bahwa kita sedang mengejar Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat gandum sama lalang ya, Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa gandum sama lalang itu adalah dua hal yang berbeda. Kita mengatakan kalau gandum itu adalah orang percaya, kalau lalang orang tidak percaya. Tapi tahulah Anda bahwa kadang-kadang membagi orang jadi dua itu terlalu gimana ya? Membagi jadi dua terlalu gampang begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang orang bertanya, Pak, kalau saya tuh orang baik, saya gandum Pak. Tapi saya tuh kadang-kadang buat jahat tuh saya gimana? Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau cerita mengenai seorang yang mengalami janji Tuhan yang tidak tergenapi. Kita membuka sebentar dari 1 Samuel 23. Ayat yang ke-17. 1 Samuel 23 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ini Yonatan bilang sama Daud. Bapak Ibu, Anda mengerti Yonatan adalah seorang partner dari Daud. Dan satu ketika waktu Daud berlari di padang gurun, di Zif, Daud takut karena Saul itu mau mencabut nyawa Daud. Kemudian setelah dia bertemu dengan Yonatan, Yonatan bilang sama Daud, ayat 17. Jangan takut. Ini kalau Anda dengar firman Tuhan di mana-mana, firman Tuhan malaikat selalu berkata, jangan takut dari Tuhan nih. Jangan takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Yonatan bernubuat terhadap Saul supaya hari itu Daud dikuatkan. Dan Yonatan berkata, tangan papiku Saul gak bakal nangkap kamu. Dan dia memberikan tanda. 1, engkau akan menjadi raja atas Israel. Terjadi gak Bapak Ibu? Ya jadi. Dia katakan, apakah tangan Saul mendapati Daud? Walaupun dapat tapi gak pernah bisa dipegang. Akhirnya Saul mati. Nubuatan pertama digenapi. Yang kedua, engkau jadi raja atas Israel. Apakah Daud jadi raja? Yes. 1 dan 2 digenapi. Tapi Yonatan ini aneh. Waktu dia bernubuat sama Daud, ternyata yang nomor 3 tidak digenapi loh. Dia berkata, engkau akan menjadi orang dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Kapan itu Bapak Ibu? Gak pernah terjadi. Bagaimana seorang Yonatan bernubuat sama Daud, yang pertama dia katakan ayahku tidak akan menangkap engkau, yang kedua katakan kau jadi raja, yang ketiga dikatakan aku jadi orang kedua, gak terjadi. Bapak Ibu, kalau Anda melihat nubuatan, yang pertama digenapi, yang kedua digenapi, yang ketiga digenapi, yang keempat kok enggak? Nah itu loh. Anda tahu jawaban dari masalah ini ada di ayat selanjutnya, 18. 1, janganlah takut, tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau, engkau jadi raja Israel, aku jadi orang kedua di bawahmu, juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Tapi kemudian ayat 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Daud tinggal di Koresa, tapi Yonatan pulang ke rumahnya. Bapak Ibu, satu hal yang menarik. Ternyata Yonatan tidak mendapatkan nubuatan karena Yonatan pulang ke rumahnya. Daud tetap di Koresa. Apa artinya? Ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Nubuatan Tuhan tidak Anda dapatkan, nubuatan sepertinya salah, bukan karena salahnya Tuhan, tapi salah dari diri kita sendiri. Yonatan itu ngikut Tuhan, tapi di akhir hidupnya dia berkata, aku akan jadi orang kedua di bawahmu, tidak terjadi karena dia pulang ke rumahnya. Saudara saya Tuhan, makanya kalau di gereja jangan pengen pulang rumah Bapak Ibu. Di gereja dulu. Nah, apa sih arti pulang ke rumah? Yonatan kembali bersama dengan Saul. Yonatan kembali ke kediaman Saul.
Yonatan ikut untuk memasuki pergerakan yang dibuat oleh Saul. Saudara saya Tuhan, ini adalah sebuah jawaban. Kenapa Yonatan tidak bisa mendapatkan nubuatannya sendiri? Karena dia bersama dengan Saul. Saudara saya Tuhan, saya mengerti kita harus mengambil ini jauh lebih dalam. Kalau Anda ingin mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ada banyak dalam kehidupan Anda yang Anda harus singkirkan. Anda yang sudah mengerti ini kadang-kadang berkata, ya Pak, aku mengerti. Saudara saya Tuhan, Yonatan adalah seorang anak yang baik. Dia mengikuti ayahnya untuk berperang, dia menjadi orang kedua di kerajaan Saul, tapi waktu dia ingin berpindah kepada Daud, dia tidak mendapatkan. Nah, hari ini saya mau menceritakan mengenai apa sih yang terjadi dalam hidup seseorang jika dia memiliki sahabat yang salah. Banyak orang bersahabat, bersekutu dengan orang yang salah. Kita kadang-kadang mendapatkan satu rencana Tuhan, kita sudah kerjakan, kok bisa gagal Pak? Dari ribuan alasannya, ada satu yang jarang dijelaskan di rumah Tuhan, adalah karena Anda salah bersekutu. Anda mungkin, oh ini kan tapi saya teman Pak. Firman Tuhan berkata bahwa engkau harus hati-hati dalam hal itu. Saudara Tuhan, kita belajar dari Yosafat. Yosafat adalah seorang raja di Israel dan kedudukannya bagus sekali. Dia raja yang mencintai Tuhan, dicintai Tuhan, raja yang menyembah Tuhan dan membangun banyak bangunan di Israel. Dan Yosafat dikenal sebagai raja yang baik. Tetapi Yosafat itu punya satu kelemahan, yaitu salah memilih teman. Nah ini Yosafat nih, kadang-kadang kita juga seperti itu. Seperti Yosafat, kadang-kadang Tuhan juga berkata kepada kita supaya kita baik-baik memilih teman. Saya teringat waktu dulu ada, ini mau pemilihan presiden lagi tahun depan ya. Jadi tahun ini sedang bersiap-siap. Dulu, saya tidak perlu cerita presiden ini siapa. Waktu diadakan pemilihan presiden, lalu calon presiden sudah siap, dia pergi ke Pacitan. Anda tebak saja presiden siapa ya, ke Pacitan. Kemudian itu diliput oleh media. Wah, di Pacitan itu disediakan makanan, dia duduk di sana, kemudian udah siap ibunya duduk, dan calon presiden ini sungkem depan ibunya. Ini orang Jawa biasanya sungkem sebelum mendapatkan peristiwa besar, perkara besar sebelum tarung, sungkem sama ibunya. Dia berkata, "Ibu, anakmu mohon restu." Wah, kan duduk gitu, menyembah begitu. Anda harus dengar apa kata ibunya. Dia cuma mengelus anaknya sambil berkata, "Yo," saya terjemahkan nanti Bapak Ibu tenang. "Yo, sing hati-hati yo ngger, mengko yen milih konco, yen milih menteri, sing hati-hati." Itu terjemahannya ada, sebentar. Dia berkata, "Anakku sayang, ya ibu merestui. Kau berhati-hatilah, nanti kalau pilih pembantu-pembantumu menteri, yang hati-hati ya nak." Anaknya cuma bilang, "Nggih." Nah, terus dikasihlah berkat. Untung ibu tidak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau dia bahasa Inggris dia pasti berkata, "Choose your companion with care, you become what they are." Saudara Tuhan, itu hal yang bagus sekali sebagai sebuah pertanda. Ibu ini berkata kepada anaknya, milih teman yang hati-hati. Nah sekarang saya mau cerita bagaimana Yosafat memilih teman baiknya. Yosafat raja baik, mencintai Tuhan, dicintai Tuhan, tapi ingat dia punya satu kelemahan, selalu salah milih teman baik. Raja ya, salah milih teman baik. Kita membuka firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 20. Firman Tuhan di 2 Tawarikh 20. Nah, ayat ke-37. 2 Tawarikh 20, ayat ke-37. 35 saja. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia. Siapa Raja Ahazia? Ahazia adalah anak dari Ahab.
Bapak Ibu, kenapa saya bilang bahwa Yosafat salah memilih teman? Karena Yosafat yang pertama, besanan. Zaman sekarang nggak cuma cari mantu, hati-hati loh. Cari mertua juga hati-hati, cari besan juga hati-hati zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada besan salah cari. Yosafat cari Ahab. Ahab dikenal sebagai raja yang lemah sekali dan punya istri yang super power, hati-hati. Hari itu salah milih orang. Yosafat besanan sama Ahab. Nah, ini sekarang Ahazia adalah anak dari Ahab. Dia bersekutu dengan Ahazia, raja Israel, anak Ahab yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar di Tarsis. Kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu, lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara saya Tuhan, apa yang kejadian dalam hidup seseorang kalau dia salah memilih rekan, salah memilih teman? Jawabannya adalah usahanya bisa gagal. Itu satu Anda. Ini kok mau sudah bikin partner, sudah cari sampai 6 kali, gagal semua. Salah milih rekan, teman, bisa gagal. Hidup manusia, menurut saya, 80% itu dikuasai oleh memilih manusia. Anda hidup, itu cuma, yang 80% cuma 2. 1, milih teman-teman. Yang kedua, milih pasangan. Nah, Anda pikir baik-baik, ya apa enggak? Pilih pasangan sama milih teman-teman. Itu 2 hal yang berat dalam hidup manusia. Kalau Anda salah yang cara pilih rekan, usahamu bisa gagal, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, engkau bersekutu dengan Ahazia. Ada yang berbeda antara bersekutu dengan bergaul. Anda harus bergaul dengan semua orang, Anda bergaul dengan siapapun tanpa memandang derajat. Tetapi bersekutu itu membagi diri Anda dengan orang lain, termasuk iman Anda. Ya, kamu sekarang ikut aku ya. Kamu sekarang ke gereja, ya minggu depan aku ikut kamu ke X gitu. Bapak Ibu hati-hati. Oh nggak apa-apa kok, udah sampai hari ini nggak apa-apa, sudah 2 tahun nggak apa-apa. Ya 1 hari datang masalah dalam hidup Anda. Pikir nomor 1 yang baik adalah jangan bersekutu dengan orang fasik. Anda boleh bergaul, Anda boleh dekat, Anda boleh kenal, tapi jangan bersekutu. Bersekutuan dengan orang fasik akan menggagalkan pekerjaan Anda. Nih lihat, hari itu kapal-kapal jejer di Esion Geber. Tiba-tiba ada gelombang laut dan menghancurkan, menabrakan kapal ke bandar dan kapal itu pecah semuanya. Harganya berapa Pak? 1/3 harga kerajaan. 1/3 harga kerajaan. Habis semuanya. Dan hari itu, Eliezer mengatakan bin Dodawa, engkau melukakan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata sama kita pagi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda punya rekan, banyak orang sebetulnya di muka bumi ini, saya tuh nggak ngerti Pak, tapi kalau saya tuh mau healing, healing zaman sekarang. Saya tuh selalu pergi sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu, Anda boleh bergaul dengan semua orang, tapi tidak bersekutu dengan semua orang. Bersekutu adalah membagi iman Anda. Ini menjadi pesan buat kita hari ini, karena kegagalan terjadi karena teman yang salah. Saya nggak ngerti kenapa Yosafat bisa memilih Ahab sebagai besan. Ya mungkin anaknya naksir, anaknya Yosafat juga nggak ikut bapaknya. Hari itu dia menikah dengan anaknya Ahab, jadilah ini. 1. Kenapa kita bisa gagal? Kenapa hal yang kita inginkan tidak dapat kita capai? Dari semua sudah nyembah Pak, sudah doa, sudah baca firman, sudah semuanya lengkap. Tapi ada satu Anda harus periksa, siapa sahabat-sahabatmu? Siapa orang yang engkau bawa ke hadapan Tuhan bersama? Apakah dia mencintai Tuhan atau tidak? Saudara saya Tuhan, kadang-kadang hidup kita ini banyak disusahkan dengan hal yang gak penting. Kita bertemu dengan orang-orang, kita bersekutu dengan mereka, dan kita berpikir Tuhan masih di pihak kita. Nomor 1, persahabatan yang salah, persekutuan yang salah akan menimbulkan kegagalan dalam usaha Anda.
Saudara Tuhan, ini penting untuk Anda mengerti. Nomor 2, Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada teman yang mendatangkan apa? Ini menarik nih. Banyak orang mengalami kecelakaan atau bencana karena ada bersama dengan orang yang salah. Nah ini nih. Itu gimana Pak? Nih, kalau Anda mengerti bahwa itu sering terjadi dalam hidup seseorang, Alkitab berkata berkali-kali bahwa banyak orang mengalami kecelakaan karena kehidupan yang salah. Contohnya siapa Pak? Yunus. Saya mau tanya, kenapa satu kapal Yunus ngalami bencana? Karena ada satu orang yang lari daripada Tuhan. Yunus lari daripada Tuhan, kemudian satu kapal digoncang toh. Nah, Bapak Ibu Anda bisa bayangkan itu. Bencana atau kecelakaan akan menimpa orang yang fasik perbuatannya. Nah, kalau kita ada di kapal bersama orang itu, kita semua akan kena celaka. Paulus mengatakan, malaikat berkata, hanya karena di kapalnya ada engkau, ada Paulus, maka seluruh kapalnya akan selamat karena ada engkau. Anda bisa bayangkan satu orang bertobat bisa menyelamatkan satu kapal. Tapi Yunus karena dilari daripada Tuhan membuat musibah atas satu kapal. Saudara Tuhan, persahabatan yang salah akan membuat bencana atau kecelakaan. Peristiwa ini terjadi waktu saya masih kuliah. Wah ini berarti 30 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu. Masih kuliah. Saya itu, hari itu hati saya mulai dekat sama Tuhan. Dan saya ingin menyembah Tuhan, ingin melayani Tuhan. Caranya masih baru. Lalu saya tuh aktif lah, kalau ada PD ya saya ikut. Satu hari karena saya sering hadir, saya dijadikan sebuah pra-pengerja, ada pra-pengerja. Hari itu, saya itu kalau duduk di ibadah, melayani begitu ya. Ada seorang rekan dari fakultas yang lain yang duduk di belakang. Rajin, datangnya tiap minggu ibadah. Selalu membuka Alkitab. Waktu itu jarang, orang bawa Alkitab kampus jarang tuh Bapak Ibu, yang masih cetakannya seperti ini. Nah kemudian dia duduk dan saya melihat nih orang kok baca Alkitab. Wah ini bagus nih, menurut saya bagus. Apa yang terjadi? Kemudian setelah berapa kali saya melihat dia, saya tuh berusaha ke belakang untuk melihat dia tuh baca apa. Betapa kagetnya saya karena dia baca adalah sebuah buku komik. Jadi bukunya 2, gitu kan. Nah saya tuh kaget. Nah itu jadi perbincangan di antara teman-teman sepersekutuan. Hari itu orang nggak mau ada yang temenan sama dia. Ya tahu aneh begini yo, baca orang lagi ibadah malah baca komik gitu, pakai depannya Alkitab. Oleh karena itu mulailah orang menjauhi dia. Nah dia tuh berasa dijauhi. Dia berasa sekali dijauhi. Karena orang menjauh, nggak ada yang mau temenan sama orang ini. Masalahnya kan saya masih baru. Saya mau menjauh tuh gak bisa. Nah dia tuh nempel sama saya. Karena saya dipikir mau membuka hati sama dia. Dia deketin saya. Lah saya tuh susah nolak orang waktu itu. Saya pikir kalau nolak nanti dosa. Kalau gak ditolak, udah jangan deket sama dia. Iya, tapi iya tuh susah sekali. Akibatnya kemanapun di kampus saya pergi, dia ikut saya. Kalau lagi makan meeting di sebuah tempat gitu ya, lagi ngobrol, datang dia, teman saya bilang, "No, teman lu datang no." Saya liatin, aduh. Jadi kemudian tersebarlah berita di antara rekan-rekan persekutuan bahwa dia tuh teman saya. Saya nggak temenan sama dia, tapi saya tuh berasa, aduh, nggak enak gitu loh. Masalahnya ini orang ikut saya sampai ke kelas. Nah di kelas kan dia absen, jadi dia duduknya di depan kelas tuh, di luar. Zaman dulu biasa kalau wanita di kelas, gitu, yang pria pacarnya di depan. Nanti kalau pulang bareng gitu. Atau yang pria di depan, yang wanita di luar kelas, duduk di depan di luar kelas, begitu bubar kelasnya, bareng-bareng pulang.
Lah saya di dalam kelas, di depannya pria juga duduk nunggu saya. Teman sudah yang, aduh usilnya bukan main, saya udah rasa gak enak sekali loh. Sampai yang paling parah, dia ngikutin saya sampai ke toilet. Wah, hari itu saya sudah putuskan, saya gak mau ikut lagi. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi gimana caranya? Lah akibatnya saya lari-lari aja. Satu hari, mungkin karena sudah lama gak ketemu saya, dia samperin saya ke kos saya. Nah, waktu dia datang, teman saya buka, lihat wajah dia teriak, Aruna, tutup cekrek. Semuanya tutup pintu. Waduh, dia ketok kamar saya, terpaksa saya yang keluar. Dia ngobrol sama saya di meja makan dan dia berkata segala macam dan akhirnya saya berkata begini, gini ya, bukan apa-apa. Kalau kamu tuh harus begini yang baik begini, kalau kamu gak berubah ya saya gak jadi teman, gak bisa. Wah, udah lama tuh ngobrol, akhirnya dia bersumpah mati. Ya aku akan berubah, hari ini pergi makan sama aku. Saya tuh gak pengen makan satu meja sama orang yang bermasalah. Saya bilang gak bisa, tolonglah begini. Karena saya nolak, dia teriak di kos itu. Aruna gak mau makan sama saya. Waduh. Setelah itu saya bilang begini, ya sudah gini saja. Saya hanya minum saja, pergi sama kamu. Oke. Akhirnya saya ganti baju, saya keluar. Dia itu bawa mobil VW Kodok. Jadi hari itu saya masuk, dia udah masuk, siap. Sudah doa? Jalan. Nah, jalan. Begitu jalan, belum sampai 2 meter belum. Ngeng, krek, ngeok. Saya diem, dia diem. Ada apa? Saya bilang, nggak tahu. Dia lihat sebelah kanan, buka kaca nggak ada apa-apa. Saya buka sebelah kiri, nggak ada apa-apa. Turun saya. Saya turun, ternyata kucing. Kegiles, kecil kucingnya di leher kegiles. Waduh, Bapak Ibu Anda mengerti ya. Kalau orang Jawa, ya kan gini. Saya ini orang sorga, saya orang sorga. Lahirnya Jawa gitu ya, lahir Jawa. Ya. Saya nggak tahu dia orang mana. Dan kemudian dia turun, saya bilang sama dia, aku nggak percaya. Maksudnya nggak percaya satu keyakinan bahwa kalau orang nabrak kucing, bajunya dilepas, dibungkus, dimakamkan dengan layak. Ada yang dengar? Nah, ada banyak-banyak yang dengar. Nah, hari itu dia berkata, saya bilang, aku nggak percaya. Dia berkata, saya juga. Oke, terus krek sekalian, ya. Ya, mati sekalian atau sudah. Nah, habis itu kita jalan. Bapak Ibu, ini 30 tahun yang lalu, sekitar 25-30 tahun yang lalu. Saya jalan keluar, kemudian belok, masuk jalan Sudirman. Belok, masuk Sudirman. Hari belok jalan Sudirman, tiba-tiba kita mau puter balik, ada truk. Tot, kaget dia, saya juga kaget. Kemudian sudah nggak bisa direm, tiba-tiba truk itu lewat, dan kami tertabrak. Dasar mobil VW Kodok. Ditabrak, dok, minggir. Akhirnya berhenti, dinabrak trotoar, penyok depannya. Saya berkata, Yesus, buas, berhenti. Saya turun. Dia juga bingung, kaget. Terus saya mikir begini, ini kenapa kena begini? Tadi ada kucing, gitu. Apakah karena kucing? Kita berkata, kutub tanpa alasan nggak akan kena. Saya nggak percaya. Di mobil cuma 2 orang, saya nggak percaya. Ya pasti dia percaya toh. Ini dulu, saya bilang begini, kamu percaya kan? Kucing itu? Dia cuma diem. Percaya apa enggak? Ya ada sih sedikit. Nah, itulah hari terakhir saya kumpul sama dia. Jadi saya ketemu lagi, terakhir ini ketemu lagi sama dia. Saya Tuhan, bencana bisa kena seseorang karena persahabatan persekutuan yang salah. Anda lihat baik-baik.
dalam kehidupan Anda. Ada ratusan bahkan ribuan alasan kenapa orang kena bencana, ada ribuan alasan. Tapi satu yang saya mau bahas, karena persekutuan yang salah. Nah, penting. Anda sudah ngecek teman Anda, siapa tahu Anda pergi bersama dengan orang dan Anda tidak berdoa, ternyata di tempat itu dia tidak berdoa. Saudara saya Tuhan, satu, pekerjaan usaha Anda bisa lengser. Yang kedua, kecelakaan akan menimpa hidup Anda. Yang ketiga, nih, 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja 3. Ini peristiwa di mana Yoram, nah ini sulit ya. Yosafat itu join sama Ahazia, dia hancur pekerjaannya. Dia join sama Yoram. Yoram siapa? Anaknya Ahab. Ahab itu mati, digantikan anaknya, dan digantikan anaknya lagi. Yoram. Kita masuk di ayat ke-12. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat Raja Edom kepada Elisa. Jadi Elisa itu adalah murid dari Elia. Dia bertemu dengan Yoram, anak dari Ahab. Wah, ini mantep ini. Anaknya ketemu sama muridnya, gurunya sama bapaknya, musuh besar. Berkatalah Elisa pada Raja Israel, apa urusanku dengan engkau? Pergilah pada nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Elisa begitu melihat Yoram, dia langsung berkata, apa urusanmu dengan aku? Pergi pada nabi ayahmu dan ibumu. Raja Israel Yoram berkata padanya, jangan begitu toh. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka dalam tangan orang Moab. Kami sudah menderita hampir mati. Berkatalah Elisa, Anda dengar baik ini. Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ini penting. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi, pemain gitar. Waktu pemetik kecapi bermain kecapi, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Elisa adalah nabi yang luar biasa. Elisa bisa berbuat tanpa iringan kecapi. Elisa adalah nabi yang luar biasa, dia membuat 32 mujizat. Elia cuma 16. Elisa 32, ini luar biasa sekali. Tetapi untuk hari itu, Elisa tidak bisa bernubuat. Sepertinya suasananya mencekam sekali. Dia membutuhkan pemetik kecapi, pemain gitar untuk membuka suasana di tempat di mana dia ada. Kenapa suasana menjadi seperti itu? Karena Yosafat membawa Yoram, membawa Raja Edom. Anda pikir, kita ini mau nyembah Tuhan di gereja, Anda bisa bawa siapa aja. Tetapi dalam persekutuan yang penting, dalam pekerjaan Tuhan, dalam rencana Tuhan, Anda lagi berdoa, Anda harus seorang diri. Kalau Anda membawa orang, suasananya akan berubah. Beda loh, kalau gereja beda ya, Anda datang ke gereja ini, orang dijamah, boleh. Tetapi dalam acara tugas Tuhan, Anda tidak bisa membawa sembarang orang. Hari itu Yosafat datang, Yoram datang, Elisa melihat Yoram, hari itu dia tidak bisa melakukan nubuat. Yang ketiga, apa kendala, apa yang terjadi apabila orang melakukan persekutuan yang salah? Kerohaniannya menjadi kering dan sulit mencari Tuhan. Pak, kenapa saya nyembah Tuhan tuh mentok ya? Cek teman-teman Anda. Cek kesukaan Anda. Kalau Anda sukanya sama orang yang tidak menyembah Tuhan, tidak cinta sama Tuhan, hidupmu akan sulit mencari Tuhan. Makanya orang kalau habis bertobat, habis dibaptis, kemudian kan ikut Tuhan ya. Kalau teman-temannya tidak banyak orang yang mencintai Tuhan, kehidupannya akan sulit loh. Bapak Ibu, Anda mengerti ini? Kehidupan yang sulit itu, Anda bertanya-tanya, kenapa sih teman Anda? Teman Anda yang salah. Anda mungkin bisa mengatakan, nanti dia akan bertobat. Itu kalau Anda menguasai situasi. Kalau tidak, Anda dikuasai, ya kondisi seperti tadi itu. Firman Tuhan berkata, engkau akan sulit mencari hadirat Tuhan
Karena banyak orang di sekitar Anda yang sulit. Makanya kenapa sih pujian penyembahan itu penting? Kenapa orang menyembah Tuhan itu adalah hal yang penting dalam hidup Anda? Anda membuka suasana, membuka situasi, supaya engkau bisa ketemu Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita sekalian, saudara Tuhan, yang pertama, kalau orang melakukan persahabatan yang salah, mungkin dia bukan lalang. Tapi Pak, kalau dibilang gandum, ya saya semi gandum gitu ya. Apa yang akan saya alami? Satu, gagal dalam usaha. Pak, emang kalau teman saya cinta Tuhan semua gak gagal? Lah ya gini ya Bapak Ibu, orang kalau temannya semua cinta Tuhan, itu aja berhasil belum tentu. Lah apalagi kalau temannya tidak cinta Tuhan. Nomor satu, gagal dalam usaha. Biasanya usaha yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nomor satu, cek persekutuan kita jangan sama orang yang fasik. Bergaul boleh Pak, bergaul harus. Dua, ada bencana atau kecelakaan yang tiba-tiba datang dalam hidup Anda. Kalau saya ngalami ini Pak ya, cek dulu dengan siapa Anda bergaul. Nomor tiga, kerohaniannya kering, sulit mencari Tuhan. Kenapa? Karena di samping-samping ada orang yang membenci Tuhan. Firman Tuhan datang sama kita untuk kita mencari persahabatan yang benar. Saudara saya Tuhan, cari teman yang baik, cari teman yang benar, cari teman yang mencintai Tuhan, supaya iman Anda dibangun untuk menyembah Tuhan. Amin. Saudara saya Tuhan, firman Tuhan ini penting Anda dengarkan untuk Anda mengerti. Anda cek tiap hari, apa ya yang masih kurang dalam hidup saya? Mungkin ini sudah, itu sudah, tapi kadang-kadang yang orang tidak mendapatkan satu hal yang pasti adalah persahabatan, persekutuan yang salah. Ada banyak orang di muka bumi ini, kalau ditanya, apa Pak, untuk kita bisa berhasil, apa poinnya, apa pesannya? Saya tidak tahu pesan untuk orang yang berhasil itu apa. Ada ribuan pesan yang Tuhan berikan. Tapi saya tahu satu hal, berusaha menyenangkan semua orang adalah kesalahan. Orang yang berusaha menyenangkan semua orang, gagal hidupnya Bapak Ibu. Hari ini, mari kita di sini sebagai orang yang mencintai Tuhan, baiklah kita bicara mengenai hal yang penting dalam hidup kita. Anda harus mengasihi Tuhan dan rekan-rekan Anda sedapat mungkin rekan-rekan Anda mencintai Tuhan. Amin. Bangkit berdiri.